Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsadana illa sabilil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini ialah keutamaan istiqomah. Mari kita lihat. Dengan cara mengingat kembali kebesaran dan kekuasaan, mengingat akan rahmatnya dan nikmatnya, tiada putus-putusnya dicurahkan kepada kita selama kita hidup. Bahkan sebelum kita dilahirkan dan setelah kita mati nanti. Dengan menetapkan ingatan kita yang demikian, insya Allah iman kita akan selalu bertambah, meningkatkan. Jikalau iman kita tidak bisa selalu meningkat, maka terciptalah rasa tawakallah pada jiwa kita. Yang mana takwa adalah salah satu yang dapat berubah watak manusia. Ini yang kalau kita mau menggambarkan. Karena di dalam kejujuran dan konsekuensinya dengan apa yang telah diucapkan oleh manusia itu sendiri. Karena Allah juga berfirman, innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya mereka telah mengakui Tuhan, kami adalah Allah, kemudian konsekuen dalam pengakuan itu, maka tiada rasa takut dan tidak akan susah. Ini kalau kita mau melihat bahwa begitu besarnya yang dikatakan istiqomah. Karena di dalam Islam terkenal nama sebutan istiqomah, yaitu istiqomah, maka pada ayat tersebut terdapat satu istiqomah. Maka artinya orang-orang yang menepati, yakni orang-orang yang berikrar ataupun menyatakan sifat satu-satunya Allah serta menafikan Allah dari segala sekutu, kemudian mereka bertaat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan keikhlasan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, Islam selalu menganjurkan kepada manusia agar konsekuen dengan apa yang diucapkan sebaiknya. Dalam hadis riwayat Muslim menerangkan bahwa Abu Amr bin Abdullah yang pernah berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya kalimat yang menyimpulkan pergantian Islam sehingga saya tidak akan membutuhkan bertanya lagi kepada seorang pun." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku percaya kepada Allah, kemudian tetap konsekuen terhadap pengakuan itu. Ini kalau kita melihat suatu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini merupakan satu bukti bahwa Islam adalah agama yang konsekuen, agama yang jujur dan lurus. Islam melarang keras kepada umatnya untuk menjadi manusia pelang-peling, karena perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang paling jahat. Lalu kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dan kamu dapatkan sejahat-jahat manusia ialah orang dualisme berwajah dua. Ia datang kemari dengan satu wajah dan ke sana dengan wajah yang lain. Ini kita harus menggambarkan hal itu ya. Bukankah kita sudah mengenal nama-nama ya? Nama orang-orang yang munafik, yang mana sifat itu sangat membahayakan bagi diri kita sendiri, bagi agama juga, bagi bangsa dan negara. Kepada orang yang bersifat nifak, Allah sangat murka sekali, sehingga orang-orang munafik itu ditempatkan dasar neraka. Karena Allah juga berfirman, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Nggak ada lagi. Kalau sudah tempat neraka yang paling bawah, nggak ada lagi. Ya, itu. Lalu kemudian mari kita perbaharui iman kita dengan penuh kesadaran. Dengan bentuk ucapan disertai dengan pengertian dan tanggung jawab di atas pengakuan dan ucapan kita. Lebih-lebih kita yang hidup di masa sekarang ini, di mana kerusakan moral telah tersebar luas. Tidak sedikit manusia memakai kedok untuk memperalat agama. Perjuangan digembar-gemborkan ke sana kemari. Padahal mereka itu bertujuan hanya kekayaan harta yang semata-mata mereka kejar. Untuk itu sebagai muslim, kita kan harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Seorang muslim atau pemukmin harus selalu ingat bahwa agama menuntut untuk berlaku yang jujur dan konsekuen. Ini intinya yang kita harus melihat. Karena Allah juga berfirman, fastaqim kama umirta, tetaplah lurus kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Firman Allah ini kalau kita melihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 yang telah kami utarakan di awal tadi. Sesungguhnya mereka itu telah mengakui bahwa Allah Tuhannya, konsekuen dalam pengakuannya. Sampai seharusnya kan kemudian dilanjutkan. Lalu kemudian ayat yang ke-13 yang berbunyi, ulaika ashabul jannati khalidina fiyha jaza'am bima kanu ya'malun. Mereka lah penduduk surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Ini kita harus mencermati semua bahwa bagaimanapun nilai-nilai yang kita harus tanamkan di dalam hati kita. Karena amal perbuatan seseorang akan lebih utama sedikit ditetapkan daripada banyak tidak menentu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, bersedang-sedang sajalah kamu dan tetapkanlah wajah beramal dan ketahuilah olehmu bahwa tidak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung pada amal dari perbuatan. Ini kita melihat bahwa di dalam pengertian agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beramal dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang penting bukannya yang banyak, tetapi tepat, ikhlas, di samping itu tetap seterusnya. Bahkan seorang yang terputus satu kali saja dari amal kebaikannya agar diganti pada waktu yang lain. Itu sudah ketetapannya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tertidur hingga tidak membawa wiridnya ataupun sesuai dengan amal kebaikannya, lalu dia dibacanya di antara subuh duhur, maka dicatat baginya sama dengan dibacanya di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian kita kembali melihat lagi riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha
istri Nabi yang tercinta juga berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak sembahyang malam karena sakit ataupun lainnya, maka dibayar pada siang harinya 12 rakaat. Coba kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian seorang ulama telah berkata, yang dimaksud istiqomah konsekuensi ialah mengambil perjanjian di alam arwah. Karena istiqomah berlaku lahir dan batin. Maka istiqomahnya orang awam dilahirkan taat mengerjakan semua perintah dan jauhi segala larangannya. Sedang batinnya ialah iman, membenarkan dan istiqomah orang-orang khusus menghindari diri dari urusan dunia dengan suhud. Sedang batinnya menyendiri dari kenikmatan surga karena hanya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian disinilah kita melihat satu gambaran bahwa sampai saat ini bagaimana kita harus memiliki dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan semua nilai-nilai iman kita. Kita perbanyak ya. Lalu kemudian perintah-perintah yang dilaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita melihat bahwa betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini, ketahuilah bahwa dunia ini adalah musuh Allah, musuh para walinya, dan musuh bagi segenap musuh-musuhnya menjadi musuh Allah. Karena dunia ini memutuskan jalan menuju para walinya. Oleh karenanya Allah tidak menolehnya sejak ia menciptakannya. Sedangkan menjadi musuh para walinya karena dunia menghiasi mereka dengan hiasan dan memperdaya mereka dengan memegahkan dan keelokannya. Sehingga mereka harus merasa pahit getirnya kesabaran demi memutuskan diri darinya. Kita melihat suatu gambaran. Karena ini menjadi musuh bagi para musuh Allah adalah karena dengan tipu daya dan perangkap yang dipasangnya. Para musuh Allah mempercayai dan mengagukannya. Dunia telah menghinakan mereka dengan kehinaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ini kita melihat suatu gambaran. Karena sifat-sifat tentang tercelahnya dunia. Ketahuilah bahwa para nabi diutus untuk mengajak manusia meninggalkan dunia dan diprioritaskan akhirat. Makanya yang saya katakan tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Capai duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Ya kan? Untuk itu tujuan itu kita turunkanlah sebagai kitab suci. Dan kebanyakan ayat menunjukkan perintah untuk menghindari dunia. Diriwayatkan bahwa saat melintas bangkai kambing, Nabi bertanya, apakah kalian mengira bahwa bangkai kambing ini hina pada pemiliknya? Para sahabat menjawab, iya. Beliau berkata, demi saat jiwaku berada di tangannya, dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai kambing ini di sisi pemiliknya. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan minum seteguk pun dari air dunia ini. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir.
Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan, dunia ini seisinya dilaknat kecuali yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita lihat Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai dunianya, maka kecintaannya itu akan membahayakan akhirat. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, maka kecintaannya itu akan membahayakan dunianya. Utamakanlah yang kekal ketimbang yang sementara, yang punah. Ini kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dunia ini adalah penghulung segenap kesalahan. Zaid bin Arqam berkisah ketika kami bersama Abu Bakar Siddiq, beliau minta minuman-minuman, lalu didatangkanlah air dan madu. Ketika beliau mendekatkan minuman itu ke mulutnya, beliau menangis sehingga para sahabat lain pun menangis, lalu mereka terdiam. Namun Abu Bakar terus menangis hingga mereka mengira bahwa mereka itu pasti tidak akan mampu mengatasi permasalahan Abu Bakar. Kemudian beliau mengusap kedua matanya. Para sahabat bertanya, wahai Khalifah, apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab, saya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya melihat beliau mencampakkan suatu dari dirinya, padahal tidak ada seorang pun yang bersama beliau. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau campakkan dari dirimu? Rasul menjawab, dunia ini nampaknya diri kepadaku. Lalu aku berkata, jauhilah dariku. Sehingga dunia ini pun menjauh. Kemudian dunia berkata, jika engkau dapat berpaling dariku, maka orang-orang setelah kamu tidak akan dapat berpaling dariku. Ini kita melihat suatu gambaran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya mengherankan orang-orang yang membenarkan adanya tempat yang kekal akhirat, justru berusaha meraih tempat yang fana dunia. Nabi bersabda, dunia ini segar dan manis, dan Allah menjadikan khalifah di dalamnya. Maka waspadalah dengan apa yang kamu perbuat. Sesungguhnya tak kalah Bani Israel disoroti dunia. Mereka tenggelam dalam limpahan kemewahan. Wanita semerbak pewangian dan keelokan dan pakaiannya. Ini kita melihat satu gambaran. Lalu kemudian Nabi Isa berkata, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai Tuhan. Karena dunia ini pasti akan menjadikanmu sebagai hambanya. Simpanglah dan simpananmu kepada Zat yang akan menghilangkannya. Sesungguhnya pemilik dunia takut tertimpa penyakit, sedangkan pemilik simpanan Allah tidak takut tertimpa penyakit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang mukmin berada di antara dua hal yang menakutkan, yaitu di antara waktu yang telah berlalu di mana ia tidak tahu apa akan Allah perbuat pada dirinya, dan di antara waktu yang sedang berjalan di mana ia tidak tahu apa yang Allah tetapkan yang dibuatnya. Hendaklah manusia membekali dirinya dengan kesabaran, menjadikan dunia ini untuk akhiratnya, hidup untuk mati, dan masa mudanya untuk kehidupan akhiratnya. Sungguh dunia diciptakan untuk kalian, dan kalian tercipta untuk akhirat. Demi Zat jiwaku berada dalam genggamannya. Tiada hal yang harus dikerjakan, dan susah payah selalu kematian. Tiada tempat setelah dunia selain surga ataupun neraka. Demikianlah penyampaian saya, ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.